وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah serta iradah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sisa umur kita, tapi yang terpenting adalah nikmat kesempatan kesehatan yang ditunjang oleh nikmat iman dan keislaman kita. Sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu melaksanakan berbagai ketentuan, di antaranya melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Pada pembahasan yang telah lalu dalam bab syurutis sholat, bab syarat-syarat sholat, sekarang adalah nomor 172 kalau tidak salah. Oh, 173 ya. 173. Saya akan bacakan hadis ini dari Zaid bin Arqam. In kunna lanatakallamu bis sholati ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam. Dahulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami biasa ngobrol ketika melaksanakan sholat, berbicara ketika melaksanakan sholat. Salah seorang di antara kami sudah terbiasa membicarakan kepentingan kepada temannya, hingga turunlah satu ayat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah atas solat-solat dan solat wusta, dan berdirilah karena Allah dengan tanpa berbicara, dengan khusyuk. Maka pada saat itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang ngobrol pada saat sholat. Bahkan kalau tak salah ini juga sudah ya, ketika saya menjelaskan tentang posisi al-wusta. Menurut jumhur ulama, al-wusta itu adalah sholat asar, sebagian besar para ulama. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memandang bahwa al-wusta itu adalah sholat fajar atau sholat subuh. Tapi intinya adalah bahwa ketika Allah menurunkan ayat ini, atau ketika Rasulullah menjelaskan tentang posisi ayat ini, maka mulai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada para sahabat yang sholat untuk berbicara. Mengapa demikian? Jangankan pada masa Nabi itu berbicara,
sedang mabuk saja ada kejadian. Jadi orang atau sahabat sedang mabuk kemudian melaksanakan sholat ketika Al-Quran belum secara pasti mengharamkan mutlak. Bahkan ketika pengharaman ini saja, dalam pengertian ketika sholat karena ada yang mabuk, itu tahap kedua. Karena pengharaman khamr atau minuman keras itu melalui 3 tahap. Karena kebiasaan orang Arab itu memang mempunyai minuman-minuman yang memabukkan di rumahnya. Bukan hanya sebotol begini, tapi di rumah itu ada semacam wadah air yang besar. Kalau sekarang mungkin drum ya. Nah itu dulu sering ya, kalau ada minyak tanah, minyak itu, drum itu yang gede dari kaleng yang sangat kuat itu. Kalau dulu mungkin dibikin dari kulit-kulit unta atau yang lainnya. Tapi yang jelas punya wadah masing-masing. Ketika Allah mendatangkan atau menurunkan ayat bertanya tentang khamr dan maisir, kemudian ada manfaatnya, para sahabat atau sebagian para sahabat tidak berhenti. Bahkan ketika sholat pun melakukan ritual minuman keras itu karena sudah terbiasa gitu. Sudah menjadi adat saat itu. Bukan pamer ingin mabuknya, sudah terbiasa begitu. Kalau anak-anak muda kan ini pamer mau mabuknya gitu. Seolah-olah sebuah kebanggaan gitu. Tapi para sahabat waktu itu dan komunitas bangsa Arab pada saat itu memang terbiasa begitu. Maka turunlah la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu melaksanakan dekat-dekat ke tempat sholat selagi kamu sedang dalam kondisi mabuk. Sudah haram belum? Sudah, tapi dalam batas ketika mau sholat. Selesai sholat mungkin seperti itu. Tapi ada batas. Ketika sholat dilarang mabuk, maka posisinya sudah diharamkan. Tapi pada batas, maka mulai saat itu haram. Tapi batas dalam ibadah atau dalam tempat-tempat tertentu, yakni di masjid. Apalagi berbicara. Bahkan saya pernah menerangkan tentang posisi salam pada saat itu. Kuliah subuh pernah. Dulu Rasulullah itu sering menjawab salam ketika sholat. Jadi ketika sedang sholat Rasulullah SAW, kemudian ada yang ke rumahnya mengucapkan salam oleh Rasulullah, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ketika di suatu tahun ke depannya ada seorang sahabat itu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian mengucapkan salam, tapi Rasulullah tidak menjawabnya. Bahkan Rasulullah agak mengkeraskan bacaan sholatnya supaya tahu bahwa Rasulullah sedang sholat. Sampai sahabat itu, ya Rasulullah, dulu aku pernah salam, lalu engkau jawab padahal engkau sedang sholat. Tapi sekarang aku salam, engkau sedang sholat, tapi engkau tidak menjawabnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketika sholat itu kita sedang sibuk menghadap Allah. Artinya tidak boleh yang lainnya mengganggu. Yunaji Rabbahu, sedang bermunajat. Nah, munajat itu kan bahasa Arab. Yunaji, bermunajat kepada Allah. Ada kepentingan kepada Allah. Nah itu dulu. Oleh karena itu wajar jika ada hadis model tadi ya. Dulu kami berbicara waktu sholat.
kayak di pasar saja. Mungkin menoleh atau mencolek kepada temannya, setelah sholat ini kamu mau kemana? Itu kalau bahasa kita, ya biasalah ke pasar, tapi dengan bahasa Arab. Tapi itu kan ngobrol, cuma dengan bahasa Arab. Apakah orang Arab sering ngobrol? Yang ngobrol cuma bahasa Arab. Orang Inggris ngobrol dengan bahasa Inggris. Kita ngobrol dengan bahasa kita, yakni bahasa ya Betawi umpamanya ya, bahasa Indonesia. Tapi itu namanya ngobrol. Maka ketika sedang sholat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai itu diberhentikan untuk diam, menjaga sholat itu sesuai dengan firman Allah tadi, dan dilarang untuk berbicara. Wanuhina anil kalam, dilarang untuk ngobrol, untuk berbicara ketika sedang sholat. Itu merupakan pengulangan ya yang kemarin baru dibahas sedikit mengenai pendapat Imam As-Syafi'i dan jumhur ulama. Kemudian yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijal wa tasbihu lin-nisa." Tasbih itu untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk wanita. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan fis shalah, yakni ketika sholat. Maksud tasbih di sini adalah pemberitahuan bagi jamaah laki-laki untuk mengingatkan kepada imam, seharusnya umpamanya duduk tahiyat awal ini bangkit. Maka jika yang memberitahukannya adalah jamaah laki-laki, maka atau makmumnya laki-laki, maka si makmum mengucapkan subhanallah. Tapi imam harus mengerti. Oleh karena itu, memang imam itu harus tahu seluk-beluk sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah. Ketika ada mengucapkan subhanallah, ada apaan dalam hatinya ya? Pakai subhanallah. Nah kalau imam yang mengerti, oh mungkin seharusnya duduk. Nah bagaimana kalau imam tetap berdiri? Subhanallah, 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 tetap aja imam berdiri. Coba bubar enggak? Kita bubar enggak sebagai makmum? Enggak, tapi ngikutin imam. Sekalipun imam keliru, kan seharusnya duduk diucapkan oleh makmum itu atau oleh wanita dengan tepuk tangan kalau wanita. Tapi jangan tepuk tangan kayak supporter ketika nonton bola atau ketika merpati. Tapi ya biasa. Tetap imam itu berdiri, maka jangan terus-terusan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Ikutin. Kalau kurang rakaat nanti selesai salam dikasih tahu kurang rakaatnya. Berarti nanti berjamaah menambah. Tapi sebelum salam nanti sujud sahwi. Tapi kalau subhanallah langsung berdiri, ada sujud sahwi enggak? Udah diingatkan. Nah ini hadis ini sebetulnya hadis yang cukup panjang. Yang jadi pertanyaan, kenapa bagi wanita tidak dengan ucapan? Karena
suara wanita itu bisa merusak konsentrasi, kehusuan semua yang sholat. Apalagi yang mengucapkan subhanallahnya seorang gadis. Makanya ada yang menyebut bahwa suara wanita itu bagian dari auratnya wanita. Karena akan menimbulkan daya tarik kepada lawan jenis. Dekat imam, subhanallah seorang gadis, kan imam mikir, ini siapa ya? Siapa ya? Oh, anaknya Pak Haji Anu kayaknya nih. Mikir terus. Itu kan konsentrasi buyar. Coba bapak yang mengucapin subhanallah, subhanallah. Kadang tidak berpikir siapa yang mengucapkan subhanallah. Persetan dengan yang mengucapkannya. Yang jelas, yang kedengaran subhanallah saya salah gitu. Tapi kalau wanita, nah ini merupakan salah satu isyarat. Kenapa wanita itu paling baik dilaksanakan di rumah? Sekalipun pada masa Rasulullah ada yang ke masjid, tapi kebanyakan yang di rumah. Tapi jangan jadi alasan. Sampai-sampai seorang sahabat perempuan, sahabiah, hafal surat anu itu karena dia sering mendengar Rasulullah membaca surat itu pada sholat subuh. Dia hafal surat Nun karena Rasulullah sering membaca itu. Tapi bukan cuma Nun, surat Al-Qalam maksudnya. Dan surat Al-Insan, aku sampai hafal surat Al-Qalam karena Rasulullah sering membacanya di sholat subuh itu. Makanya Rasulullah seukuran itu sholat subuh itu. Tapi kalau sholat yang lain agak pendek dibandingkan dengan sholat subuh. Ya wajarlah, rakaatnya juga 2 rakaat. Maka ketika membacanya, tapi bukan surat Al-Baqarah ya, sampai tamat, enggak. Rasulullah kadang membaca Al-Insan, kemudian Sabbihis, kemudian Ar-Rahman. Itu surat-surat yang mufassal kalau menurut bahasa tafsir itu. Surat yang pendek-pendek. Mufassal itu terpisah. Karena sedikit-sedikit satu ayat, sedikit-sedikit satu ayat. Nun wal qalami wama yasturun, itu kan sudah 2 ayat gitu. Atau Ar-Rahman itu 1 ayat. Allamal Quran sudah 2 ayat. Itu mufassal. Atau mufassal itu ada yang pengertian kurang dari ratusan ayat, 100 ayat. Sehingga Rasulullah sering membaca surat-surat mufassal pada saat berjamaah dengan para sahabat. Surat mufassal itu diawali dari, menurut para ahli tafsir, para ahli bahasa Al-Quran, dari surat Qaf, surat yang kalau kita surat ke-50. Dari surat Qaf itu disebut surat-surat mufassal. Tapi kalau sendirian, Rasulullah sering membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, yang itu. Sehingga ketika ada sahabat yang mencoba bergabung, ingin sholat berjamaah, sampai memperkirakan pasti surat Al-Baqarah 1/4-nya. Ketika sudah sampai 1/4, Rasulullah ternyata tidak berhenti langsung rukuk, melanjut terus. Paling setengahnya kalau sahabat Ibnu Abbas. Ketika sudah setengahnya, salah perkiraan Ibnu Abbas, dilanjutkan lagi. Pasti 3/4-nya. Ketika sudah 3/4-nya, Rasulullah terus pasti sampai tamat, kata Ibnu Abbas dalam hatinya. Ketika sudah tamat, Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Itu 1 rakaat, Bu. Kita sanggup? Baru imam membaca surat yang diawali dengan surat dengan ayat Alif Lam Mim saja sudah batuk ya, Bu ya. Ngasih kode jangan lama-lama. Kenapa Rasulullah tidak berhenti? Salah Ibnu Abbas ikut. Karena tadinya sholat sendirian Nabi itu. Sedang sholat malam di rumah, kan Rasulullah sholat malamnya kan di rumah, ya, tidak di masjid. Bahkan sholat sunat Rasulullah, sholat sunat yang mengiringi sholat wajib itu rawatib, seringnya itu di rumah. Maka ketika Rasul, apalagi qobliyah, ketika Rasul datang dari mihrabnya, Bilal langsung Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya Bilal iqamah itu menunggu imam, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sudah kumpul, sudah sholat semua, nggak taunya belum ada imam. Muadzin langsung Allahu Akbar, saudara. Pas sudah selesai qomat, siapa yang jadi imamnya? Nah, jangan sampai begitu. Tapi cari dulu imam. Kalau umpamanya yang biasa jadi imam tidak ada, umpamanya Pak mau jadi imam nanti saya mau qomat. Tapi kalau sudah tahu si muadzin sudah ada imam yang biasa atau yang sering ditunjuk jadi imam, boleh. Jadi yang menentukan iqamah itu ya imam. Tapi yang menentukan adzan, waktu sholat sudah tiba. Nggak usah disuruh. Waktu sholat sudah tiba nunggu imam nyuruh. Kalau waktu sholat sudah tiba, adzan. Tapi kalau sholat mau didirikan, tunggu dulu. Imamnya sudah ada belum? Itu gunanya iqamahnya. Makanya para sahabat sampai tertidur nunggu imam. Karena Rasulullah belum keluar. Tunggu sampai duduk di kalau sekarang mungkin di teras masjid atau di dalam masjid tapi yang ada tempat nyender, karena terbiasa dulu juga mungkin begitu. Seperti yang dialami di Masjid Al-Huda, cari senderan. Nah, gitu. Karena penceramahnya ada senderan, padahal tidak nyender. Saya begini gitu. Tapi makmumnya pengen nyender. Padahal pada masa Rasul tidak ada senderan, sampai duduk gitu. Sampai terlelap tidur gitu. Nah, baru jam 11 Rasulullah keluar. Tuh jam 11, Pak. Rasulullah keluar, kira-kira lah jam 11. Datang Rasulullah langsung qomat, bilang semua sholat. Walam yatawaddo'una, mereka tidak berwudu lagi. Kenapa? Tidak batal maksudnya. Karena kalau batal pasti dia, para sahabat itu. Makanya para ulama dalam menentukan itu kan macam-macam ya. Sampai ada salah satu kitab karena tidurnya sambil duduk. Kenapa tidak membatalkan? Karena tidurnya sambil duduk. Sambil duduk itu tertekan sehingga tidak akan langsung keluar, tertahan. Maka wajar tidak batal. Padahal yang membatalkan itu bukan tidurnya, tapi keluar anginnya. Nah, itu ya sampai di situ. Nah, tasbih ini bisa mengganggu konsentrasi terhadap jamaah. Kalau umpamanya, nah ini salah satu isyarat hikmah dibalik tepuk tangan dan dibalik tasbih bagi laki-laki. Kenapa? Salah satunya umpamanya bisa diambil hikmah itu. Suara perempuan itu akan mengganggu konsentrasi. Buktinya, jangankan suara perempuan,
suara anak kecil saja oleh Rasulullah keperhatiin ketika sholat. Sampai Rasulullah ketika mau membaca surat itu, sampai tamat, karena biasa tamat, mendengar suara tangisan anak di jamaah perempuan, Rasulullah mengurungkan untuk membaca sampai tamat, tapi setengahnya dibaca. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dipotong itu bacaan? Aku khawatir ibunya itu sangat terganggu oleh tangisan anaknya. Dan mungkin termasuk kita juga. Kan kalau ada yang nangis ketika sholat, anak-anak, jangankan nangis umpamanya ada yang lari-lari, terganggu kan? Konsentrasi, nangis. Makanya untuk menghilangkan gangguan dalam pengertian itu, ketika Rasulullah ada cucunya, sampai Rasulullah menggendongnya sambil bacaan sholat itu, Al-Fatihah atau apa. Tapi ketika mau ruku ditaruh supaya tidak mengganggu. Karena kalau dibiarkan mungkin nanti akan konsentrasi yang lain akan terganggu juga. Makanya digendong aja cucunya yang bernama Hasan dan Husain itu, yakni anak dari Fatimah Az-Zahra, dari Ibu Khadijah atau Siti Khadijah, dan dinikahi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar melamar, ditolak. Jadi sudah biasa ya orang Arab ditolak tuh. Umar melamar Fatimah, tidak juga, ditolak. Ali lamar, Ali terima. Tapi ketika nikahnya ada satu syarat. Selama masih ada Fatimah, Ali tidak diperbolehkan menikah dengan wanita lain. Itu dalam sejarahnya. Tapi ketika Fatimah meninggalkan beberapa bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal. Nah, Ali nikah dengan wanita yang lain dan banyak wanitanya, ada jariyah, ya sesuai dengan hukum Islam. Tapi sebelum dengan yang lain, dengan Fatimah itu tidak pernah menambah madu. Tahu madu? Nah, madunya tidak ada madunya, cuma yang ini, yang satu, yang ini Fatimah. Sebetulnya Rasulullah juga sama, yakni dengan Khadijah. Sebelum Khadijah meninggal pernah nikah lagi dengan wanita lain? Enggak. Satu-satunya Khadijah. Nah baru ketika Khadijah meninggal, sampai Khadijah itu diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kedengaran oleh Aisyah. Ya. Aisyah kan bahasanya bahasa vulgar gitu ya, gitu. Ya Rasulullah jangan begitu deh, nyebutin orang Khadijah terus. Emang kalau bahasa kita, emang gue cantikan mana sih sama gua gitu, mungkin gitulah kalau bahasa kita. Sampai Rasulullah, ya Aisyah, di waktu yang lain pada mengingkari Khadijah, orang yang pertama beriman. Di waktu lain orang lain mencekal saya, Khadijah membantu saya dengan hartanya. Bagaimana aku tidak ingat terus dan tak mungkin melupakan dia. Nah dijawab begitu, diam siapa? Aisyah, Siti Aisyah itu. Oh berarti saking istimewanya. Jadi at-tasbih itu untuk wanita, untuk cewek. Di mana? Nah dalam riwayat Muslim ditambahkan, yakni ketika pemberitahuan bis sholat, saat
melaksanakan sholat. Jadi pemberitahuan dari makmum itu kalimat subhanallah, atau bagi perempuan tepuk tangan. Satu lagi ya. Hadis nomor 175 dari Mutarrib bin Abdullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sholat, dan di dalam dada beliau terdengar suara golakan seperti golakan air mendidih dalam periuk karena menahan tangisan. Jadi kalau anak menahan tangis, ditahan, itu ada apa? Golakan itu. Menahan tangis itu. Sebetulnya ingin meluapkan tangisan itu. Di sini menunjukkan bahwa menangis pertama tidak membatalkan sholat. Tangisan tidak membatalkan sholat. Bahkan bukan hanya Rasulullah, Abu Bakar saja sering menangis ketika sholat. Sampai Aisyah saja protes kepada Rasulullah, kepada suaminya Rasulullah, karena menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam menggantikan Rasul saat beliau sakit. Saat beliau ada kepentingan, ada dua kejadian. Ada kepentingan mendamaikan dua kabilah, terus ada kondisi Rasulullah sedang sakit. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar deh, kata Aisyah sebagai seorang anak. Kasihan Abu Bakar, orangnya kan suka nangis, cengeng. Umar lah yang diperintahkan. Sampai Rasulullah mengatakan, kamu itu seperti saudaranya Yusuf, banyak cincong gitu. Banyak bicara. Udah aku tentukan Abu Bakar. Nah, ini juga menjadi isyarat bahwa di mata Rasulullah, pandangan Rasulullah, Abu Bakarlah sahabat yang diutamakan, paling utama. Kenapa? Sama seperti Khadijah. Di saat orang lain memusuhi, Abu Bakar menemani. Di saat orang lain melempar, Abu Bakar membentengi. Hebatnya. Sampai ada hadisnya, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Abu Bakar laksana Harun bagi Nabi Musa. Nabi kalau ada lagi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, itu ngaku-ngaku saja, karena tidak ada. Dan ini pun menunjukkan bahwa akan ada pengakuan Nabi suatu saat itu. Makanya oleh Rasul diterangkan, tidak ada lagi Nabi setelahku. Karena nanti akan ada yang mengaku. Di Indonesia sudah berapa Nabi yang mengaku Nabi? Dari mulai mengaku Jibril, sampai mengaku Nabi, sampai mengaku tukang tukang jahit di Bandung. Sekarang kan sudah, kata orang Sunda, babalik pikir, sudah tobat gitu. Tidak lagi mengaku Nabi. Itu tukang jahit. Sampai tukang jahit saja di Indonesia mengaku Nabi. Pengurus badminton juga ngaku dapat wahyu. Saking hebatnya Indonesia, ada yang mengaku Jibril juga. Dan saya pernah mendapat bingkisan kalimat-kalimat Jibril dalam tanda kutip ya, melalui surat wangi ya. Suratnya itu karena beliau andai merangkai bunga ya. Saya dapat tuh firman yang turun melalui Jibril, bukan dia edan ya.
tapi Jibril disebutnya. Dalam itunya ada kalimat untuk Presiden SBY, itu mula-mula SBY itu yang dikasih surat. Kemudian ada yang ngirim di sana ke Al-Huda. Mungkin karena ada adik kelas yang jadi pengikut, mungkin tahu alamat ke situ, kasih aja, mungkin itu. Ada adik kelas yang jadi pengikut sampai sekarang. Kalau Liaden ini kan sudah mati ya. Nah itu sampai di Indonesia ngaku Jibril saja ada. Dan presiden yang pernah didatangi, yang pernah dikirim wahyu langsung oleh Jibril adalah Presiden SBY. Karena langsung diterima SBY. Itu firman Jibril. Itu hebatnya di Indonesia, hebat ngaconya. Nah jadi tangisan dalam sholat itu tidak membatalkan. Silahkan. Apalagi tangisan dari bacaan yang dimengerti. Dan Abu Bakar di antara orang yang sering menangis. Sampai ketika membaca padahal bukan doa ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Abu Bakar ya menangis. Kita kan biasa-biasa kok, nggak ada apa. Tapi Abu Bakar menangis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menahan. Kan kalau nahan kita mau nangis kan suka agak sakit juga ya. Ada suara tertahan. Itu menahan tangisan. Dan Rasulullah sering terlihat menangis. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena waktu sudah tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti dilanjut di hari Ahad terhadap hadis ini dilanjutkan, karena tinggal 1, 2, 3 hadis atau 4 hadis lagi bab syurutis shalah. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf karena tadi terlambat sedikit karena memang Jakarta macet. Padahal naik motor, naik Gojek lah supaya cepat, tapi tetap saja tidak bisa diprediksi di Jakarta itu. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur,